mohon maaf, kenapa Mas selalu menangis di rumah duka tersebut? Astagfirullahaladzim. Mari Mbak, di rumah itu di depan. Nggak apa-apa, nggak usah nangis. Teman-teman, ini saya tidak sama Mas Taufik, karena tadi saya tidak tega melihat Mas Taufik. Mas Taufik saya suruh pulang. Itu sudah melihat Mbak? Susah nih. Bentar ya, saya pasang kamera dulu. Mbak, kalau nggak kuat, ke belakang kamera dulu. Kalau misalnya nggak kuat, panjenengan. Bentar ya, saya pasin kamera dulu. Silahkan mbaknya melepaskan rindu dulu. Gimana? Memprihatinkan kan kondisinya? Sakit itu Mbak, itu sakit banget rasanya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Bentar. Duh, saya bawa ke belakang dulu kalau kayak gini. Saya takut pingsan. Ayo Mbak, ke belakang kamera aja dulu. Ayo. Kalau seperti ini saya takut yang terjadi tidak. Duh, redakan dulu tangisannya. Redakan dulu Mbak. Sanggup nggak? Masih bertemu masih sanggup? Jangan semaput ya. Ayo, kalau sanggup ayo. Tapi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab saya di sini sendiri loh, nggak ada kawan. Kan saya pergi. Gimana Mas? Ada yang janggal. Mbak, suami kamu mengatakan ada yang janggal. Apa yang janggal? Jadi, Korin kamu menangis setiap malam di rumah duka. Itu salah satunya penyebabnya yang tadi bayar hutang itu. Yang tadi panjenengan jelaskan kepada saya, yang untuk bayar hutang slot yang 350 juta. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua ada lagi yang membuat dia itu tidak tenang. Ada yang janggal. Coba apa yang kamu lakukan sebelum Mas ini meninggalkan dunia untuk selama-lamanya? Tuh, ini Mas bilang kamu harus jujur. Apa yang kamu lakukan? Tapi Mas merasa ada yang janggal. Apa? Tentang uang donasi? Uang donasi lagi? Apa yang ini Mas mengatakan tentang uang donasi? Apa yang sebenarnya terjadi selain untuk bayar hutang tersebut? Tapi dia mengatakan ada yang janggal. Ini Mas menyampaikan kepada saya untuk mengaku apa yang sebenarnya terjadi. Coba, apa yang kamu lakukan? Nggak ngelakuin apa-apa. Kalau nggak ngelakuin apa-apa, pasti Mas nggak bilang kamu suruh ngaku. Ini bagaimana teman-teman? Suaminya suruh ngaku kalau istrinya ini melakukan hal yang janggal. Bentar, saya ambil. Kalau kamu nggak mau ngaku,
Saya terawang. Sebentar. Mana ini? Nah, bismillahirrahmanirrahim. 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 Benar. Benar. Ini memang ada yang janggal dari istri panjenengan. Coba kamu sebagai istri Mas mengaku supaya Mas ini lega dan beristirahat selamanya dengan tenang. Astagfirullah. Saya udah bisa menerawang nih. Memang ada yang janggal, Mas. Ini ada hubungannya dengan uang. Ada hubungannya dengan pengantin baru. Apa yang kamu mau lakukan dan kamu rencanakan? Saya sudah terawang ini. Kenapa kalau tidak melakukan apa-apa? Saya di hasil penerawangan saya, ini memang ada sesuatu yang janggal. Ini tentang uang dan pengantin baru. Jangan bilang nggak mungkin. Kenapa? Kenapa kamu kok minta ampun? Apa yang kamu lakukan sebenarnya? Menyimpan uang donasi tersebut. Uang donasi itu kamu simpan sebanyak berapa? 100 juta. Untuk apa uang itu? Astagfirullahaladzim. Jadi maksud kamu setelah Mas meninggal ada sisaan uang donasi. Uang donasi itu kamu ambil 100 juta untuk kamu prepare menikah lagi. Astagfirullahaladzim. Pantas di terawangan saya itu ada hubungannya dengan uang dan ada hubungannya lagi dengan pengantin baru. Harusnya gimana? Sebentar, beri saya waktu untuk berbicara dengan Mas. Bagaimana, Mas? Seharusnya uang donasi itu digunakan untuk membesarkan anak, menyekolahkan anak, karena Mas ini sudah tidak ada lagi di dunia ini. Karena punya dua, seorang anak putra dan putri. Memang sudah berproses seperti itu sebelum meninggal. Apakah benar sudah berproses seperti itu? Tapi malah kamu gunakan untuk prepare menikah lagi. Pantas Mas tidak tenang, selalu menangis setiap malam di rumah duka. Sekarang kamu tahu penyebabnya. Bagaimana? Mas akan rela jika dan ikhlas jika uang itu dikembalikan lagi untuk menyekolahkan anak dan biaya hidup anak. Baru Mas bisa ikhlas dan tenang. Apakah kamu rela? Mas membolehkan kamu menikah lagi dengan siapapun, tapi jangan gunakan uang donasi itu. Karena ini berbicara pada saya, ini sudah bersalah melakukan hal fatal menggunakan uang donasi untuk menyaur hutangnya, maksudnya membalikan hutang-hutangnya gitu. Jadi lebih bersalah lagi, lebih mengaku bersalah ketika kamu gunakan uang itu untuk menikah. Seperti itu. Gunakan untuk melunasi hutang-hutangnya aja sudah merasa bersalah, apalagi tambah uang itu kamu minta untuk menikah lagi. Jelas paham kan teman-teman? Jadi ini minta uang itu dikembalikan untuk biaya anak-anak, dan silahkan kalau kamu mau menikah lagi jangan gunakan uang donasi tersebut. Jelas gunakan untuk melunasi hutang-hutangnya aja merasa bersalah, apalagi kamu ikut-ikutan numbrung mengambil uang donasi tersebut, sisaan uang tersebut untuk biaya kamu menikah lagi. Apa alasan kamu seperti itu? Tapi caranya tidak seperti itu. Jangan gunakan uang donasi untuk kamu menikah lagi seperti itu. Kan ada anak,
ada biaya untuk sekolah, ada kebutuhan sehari-hari yang memang itu besar, apalagi kalian dikaruniai dua anak, laki-laki dan perempuan. Astagfirullahaladzim. Ini bisa tenang setelah kamu kembalikan uang itu kepada anak-anak kamu dengan saksi saya harus jadi saksi uang itu dikembalikan untuk biaya anak-anak kamu. Dengar, Mas mengucapkan kepada saya bahwa dia bahagia di sana melihat kamu jika kamu tuh nanti menikah lagi. Jadi tolong jangan gunakan uang donasi tersebut ya. Padahal sudah ibaratnya tidak memberatkan diri dan memberatkan hati, malah bahagia jika ada yang bisa merangkul kamu menggantikan posisi. Tapi kembalikan uang donasi tersebut karena itu dari hamba Allah yang sayang dengan Mas, yang sayang dengan keluarga kalian, yang ingin membantu Mas. Malah kalian gunakan untuk hal-hal seperti ini. Mohon maaf, memang itu uang udah milik kalian ya. Nah, tapi kalian salah menggunakannya. Itu juga mungkin kalian tidak transparan, mungkin kalian tadi urusannya dengan yayasan gitu, mungkin kalian tidak terbuka atau bagaimana seperti itu. Saya juga kurang paham apa yang terjadi dalam kehidupan kalian. Saya hanya mendengar simpang siur yang tidak jelas, apalagi tadi ucapan panjenengan kan kurang lengkap. Panjenengan hanya mengucapkan bahwa uang itu untuk membayar hutang kepada teman cara dulu main slot. Nah, tapi jenengan tidak bilang kepada saya bahwa uang itu digunakan lagi untuk prepare kamu menikah. Seperti itu. Memang tujuannya jelas teman-teman. Maksudnya menikah itu untuk cepat-cepat cari pengganti supaya ada yang mau mengusir anaknya. Itu maksud kamu. Tapi uang itu baiknya kamu gunakan untuk hal-hal yang lebih penting lagi. Nah, ini suruh saksi nih saya suruh saksi. Seperti itu. Bagaimana? Apalagi yang mau disampaikan? Jadi istri Mas panjenengan harus ikut-ikut minta maaf kepada para donatur yang sudah menyisihkan sedikit rezekinya, karena memang ini kan suami kamu, jadi kamu terlibat dalam hal apapun, apalagi uang itu dikirim ke rekening kamu dan kamu bayarkan kepada teman Mas Aji. Apakah kamu bersedia? Bersedia beneran? Ikhlas dulu? Istri panjenengan bersedia untuk minta maaf kepada para donatur. Mungkin lewat video ini, monggo sampaikan maaf kamu kepada donatur yang sudah menyisihkan sedikit rezekinya. Monggo, biar nanti mungkin siapa tahu para donatur itu melihat ucapan maaf kalian dari video ini. Kepada kami mengucapkan terima kasih dan juga kami minta maaf. Lalu apalagi mau disampaikan? Sampaikan aja unek-unek. Ada lagi yang mau disampaikan? Baik, ini saya haus karena saya dan tadi belum istirahat, jadi saya minta izin untuk minum dulu ke belakang. Astagfirullahaladzim. Dengan Mbak Mira kan, mudah-mudahan hamba Allah yang telah menyisihkan sedikit rezekinya untuk panjenengan semua, panjenengan berdua itu memaafkan ya. Intinya tidak ada saya udah berusaha menyisihkan uang untuk membantu Mas
malah disalahgunakan seperti itu. Nanti takutnya mereka menyimpan marah, dendam seperti itu. Jangan ya teman-teman ya, karena ini sudah ada kata maaf dari pihak perempuan. Monggo Mbak kembali ke belakang kamera. Yang saya takutkan nggak kuat nanti semaput. Mari. Mari. Ini orang baik kok, pasti dia memaafkan kamu, apalagi kamu istimewa. Kamu duduk di sini ya. Itu udah minum lah. Gimana? Apakah sudah lega? Apakah? Jangan disenggol kameranya ya, nanti takutnya rubuh. Sekarang udah lega, sudah tidak ada yang janggal. Mungkin dengan adanya ya pertemuan ini membuat lebih tenang di alam sana. Seperti itu. Apalagi yang mau disampaikan? Cukup. Oh, berterima kasih kepada saya? Tidak usah berterima kasih kepada saya. Terima kasihlah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sudah mempertemukan kita sehingga terjadilah pertemuan ini. Begitu kan, Mbak? Ya, seperti itu. Mungkin kalau sudah masa lega, sudah masa tenang, monggo. Kalau mau pamit, silahkan, karena memang sudah disediakan tempat yang sebagus-bagusnya. Kalau mau berpamitan, monggo. Nanti saya akan sedikit membantu. Kalau ada rezeki, saya akan titipkan untuk anak-anak yang ada di rumah. Seperti itu. Jangan berterima kasih kepada saya sekali lagi. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Mudah-mudahan hati lebih tenang, dan saya minta maaf sebesar-besarnya karena saya hanya bisa membantu seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Jangan ditangisin, biarin. Sudah ada tempat yang indah di sana. Kamu sudah memberikan klarifikasi tadi, itu cukup membuat lega teman-teman. Seperti itu. Monggo teman-teman, kalian bisa pahami video ini, kalian bisa cermati, kalian bisa ambil sisi positif dan kalian buang sisi negatifnya ya teman-teman ya, karena memang lebih baik sebenarnya tangan di bawah daripada tangan di atas ya Mas Taufik ya. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah teman-teman, maaf kebalik. Jadi kalau misal ada orang yang sayang sama kita, ngasih kita sedikit rezeki, jangan salah gunakan uang tersebut. Saya pernah ada teman-teman, kejadian teman saya itu dikasih uang sama ibunya teman-teman. Uang itu dikasih sama ibunya untuk proses dia pergi ke Eropa. Saya pergi ke Eropa, ini suami teman saya. Tapi teman saya ini hilaf, teman-teman, seperti itu. Jadi karena ada uang banyak dengan nominal tidak sedikit, teman saya gelap mata teman-teman, seperti itu. Karena semua pembiayaan yang biaya itu orang tua dari teman saya yang mau ke Eropa itu suaminya teman-teman. Jadi biayanya habis sekian, teman saya bilangnya sekian, seperti itu Mbak. Jadi misalnya habisnya 50 juta, intinya 150 juta. Nah yang 100 juta kan untung, itu masuk ke saku sendiri. Ya memang itu sih uang dari ibunya ya teman-teman ya, sedangkan yang menerima adalah anaknya. Tapi kan dengan cara membohongi itu tidak baik. Apa teman-teman yang terjadi? Yang terjadi itu suami teman saya kerjanya cuma 2 bulan teman-teman, 2 bulan terus dipulangkan, seperti itu. Ya ibarat kata kalau kita jadi TKW kita dipulangkan sama agennya, seperti itu teman-teman. Nah kan kalau sesuatu yang tidak baik pasti berakhir dengan cara yang tidak baik juga. Sesuatu yang diperoleh dengan cara yang baik dan benar, hasilnya pun belum tentu baik dan benar juga teman-teman. Percayalah, pasti tetap ada lika-likunya. Apalagi sesuatu yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar, jangankan bisa enak teman-teman, di sana nggak kena sial pun udah untung, ibaratnya seperti itu teman-teman. Nah mungkin saya akan tutup sampai di sini dulu. Si mbaknya kasihan, pasti energinya terkuras karena nangis terus. Saya tutup dulu teman-teman. Ya mohon maaf ya teman-teman ya kalau misalnya ada salah ucap, salah kata saya, karena saya di sini hanya manusia biasa sama dengan kalian. Ya monggo lah diambil sisi baiknya aja teman-teman.
Saya tidak menuntut kalian untuk percaya kepada saya, tapi inilah yang saya alami, teman-teman. Baik, saya tutup dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.